Shalom, salam ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Selamat beribadah di hari Minggu yang bahagia, supaya senantiasa kita mengalami berkat Tuhan, walaupun ada banyak masih yang mengadakan ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap kita menikmati hadirat Tuhan, tetap kita mencari Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan atau terlalu akan juga tidak baik. Nah, saudara-saudara, dalam bagian diri manusia ada rasa khawatir. Tidaklah salah kalau ada orang merasa khawatir. Tidaklah salah kalau ada orang merasa takut, merasa sedih, putus asa, cemas, merasa tidak ada teman, itu adalah suatu bagian dalam hidup manusia. Tetapi semuanya jika terlalu atau berlebihan, maka hal itu akan menjadi suatu dilema kehidupan yang mungkin akan sulit diperbaiki. Nah, menjadi suatu masalah psikologi yang juga akan bisa merusak diri sendiri. Terlalu takut berlebihan, terlalu berani berlebihan, terlalu sedih, terlalu putus asa yang berlebihan. Nah, saudara-saudara, itu yang tidak baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain yang melihat Anda terlalu takut dan terlalu khawatir. Nah, saudara-saudara, dan juga ada bagian daripada manusia atau bagian daripada kita sendiri, yaitu bahagia, sukacita, gembira, semangat, percaya diri, atau percaya iman yang luar biasa, saudara. Jika juga berlebihan tidak baik, terlalu bahagia, terlalu gembira, terlalu semangat, terlalu ambisi, terlalu emosi, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Semua yang sifatnya berlebihan atau terlalu berlebihan, saudara, akan tidak menjadi baik. Apalagi kalau hal ini, saudara, memiliki suatu kaitan dengan sesama, yaitu saya berharap pada orang lain, terlalu berharap. Saya dengan orang lain bahagia, terlalu bahagia. Suatu saat ketika orang ini memiliki kelemahan yang kita lihat, lalu juga kita akan menjadi terlalu kecewa. Nah, saudara, jangan terlalu berharap kepada orang lain. Jangan terlalu bahagia terhadap orang lain. Tuhan mengatakan dalam Injil Matius pasal 5, berbahagialah, berbahagialah. Tetapi suatu kondisi yang benar-benar dikuasai, ada penguasaan diri. Artinya, saudara, kebahagiaan yang Tuhan berikan bukan kebahagiaan yang berlebihan. Bukan kebahagiaan yang betul-betul membuat kita lupa diri, tetapi suatu kebahagiaan yang mampu kita kuasai sehingga ada suatu rasa yang betul-betul bisa kita nikmati bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, namun jika ada keadaan yang berlebihan, maka pasti tidak akan menjadi baik. Nah, saudara, Tuhan mengerjakan hal ini amat sangat. Tuhan tahu, tetapi ingat, Tuhan tidak menciptakan manusia awal mulanya dengan khawatir. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan keadaan yang disebut dengan ketakutan. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna di hadapan Tuhan, serupa dengan gambar Tuhan, bahagia dalam kebersamaan dengan Tuhan. Nah, saudara, kekhawatiran, kecemasan mulai ada ketika manusia pertama lepas daripada hubungan dengan Tuhan. Karena suatu hal yang ingin terlalu atau ingin berlebihan, ingin lebih seperti Tuhan, ingin lebih seperti hal-hal yang di luar jangkauannya, maka akan menjadi rusak. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang khawatir. Jangan terlalu khawatir, jangan juga berlebihan dalam kekhawatiran. Dalam Injil Matius pasal 6, seringkali kita membaca ayat ini mengatakan demikian. Ingatlah,
Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Yes, maaf saudara-saudara. Ya, dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Nah, Injil Matius pasal 6 ayat 25 mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 27 melompat. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta sajak pada jalan hidupnya? Ya saudara-saudara, tidak dapat menambahkan sehasta sajak pada jalan hidupnya karena khawatir. Nah saudara, Tuhan mengerti akan hal ini. Tuhan ingin supaya kita tidak hidup terlalu khawatir. Seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dibawa oleh pemimpinnya yang bernama Musa. Ya saudara, mereka pertama semangat, wah ini kita lepas dari penjajahan karena Allah menolong kita. Laut Teberau terbelah, mereka terkejut melihat kedahsyatan Tuhan yang sudah sekian ratus tahun tidak pernah mereka lihat. Ya saudara, ratusan tahun generasi dari generasi mereka tidak melihat ya kedahsyatan Tuhan. Mereka takjub. Ya, tapi takjub mereka hanya sekejap. Mereka setelah menyeberangi saudara Laut Teberau, ada banyak kekhawatiran terjadi, kekhawatiran yang berlebihan. Ya, mereka berkata kepada Musa, apa yang harus kami makan? Ya, karena mereka khawatir tidak ada makanan, mereka khawatir ya, kapan perjalanan ini akan berakhir. Lalu Tuhan ya juga menampakkan keajaibannya lagi. Mereka diberi makan mana roti dari surga. Tapi mereka tidak menjadi puas. Mereka tetap khawatir. Mereka seolah-olah mana ada daging. Saudara-saudara, Tuhan memberi burung puyuh untuk mereka makan. Ya, untuk melepaskan khawatirnya. Tapi mereka juga tidak menjadi puas. Ya, mereka katakan tidak ada air. Tidak ada air yang sehat. Dimarah mereka, air yang pahit diubah menjadi air yang menyegarkan hidup mereka. Saudara, cerewetnya timbul karena terlalu yang berlebihan. Cerewetnya timbul karena terlalu khawatir yang sangat berlebihan. Nah saudara, sehingga banyak komplain dengan Tuhan, komplain dengan hidup, komplain dengan segala apa yang mereka terima. Saudara-saudara, ini bisa terjadi pada saya dan saudara. Cerewetnya kita dengan Tuhan akan muncul. Cerewetnya kita dengan kehidupan yang kita jalani akan timbul karena terlalu khawatir yang berlebihan. Saudara-saudara, mengapa bisa kekhawatiran ini terjadi? Ketakutan bisa terjadi, putus asa bisa terjadi. Pertama, muncul karena diri sendiri. Ya, kita merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Dengan pakaian yang Tuhan berikan, kita tidak merasa cukup. Dengan makanan yang Tuhan berikan, kita tidak merasa kenyang. Dengan air yang Tuhan berikan, kita tetap merasa dahaga. Tidak pernah merasa puas dari diri sendiri. Sudah, tidak ada ucapan syukur, tidak ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Diri sendirilah. Lalu yang kedua, karena bisikan-bisikan orang lain yang dari nasihat orang lain yang tidak menguatkan iman kita, dari nasihat orang lain yang menambahkan rasa cemas kita, lalu kita merasa khawatir, merasa takut, saudara. Apalagi pada masa pandemi ini, ya kita dikatakan, oh nanti kamu akan begini, kamu akan begitu. Rasa cemas itulah yang menambahkan imunmu menjadi lemah, imanmu juga menjadi lemah. Nah saudara-saudara, janganlah kita dari pertama diri sendiri, dari orang lain. Mari kita belajar untuk kita menyaring, bahkan menyaring diri sendiri untuk tidak takut dan khawatir berlebihan. Nah saudara,
Yang akhirnya yang ketiga, ya kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menambahkan bumbu-bumbu khawatir dengan bumbu cemas, bumbu-bumbu yang berlebihan, sehingga terasa lesat kekhawatiran itu di mata iblis. Dan kita yang digoreng, ya dimasak oleh iblis, digodok, sehingga bertambah kekhawatiran terlalu berlebihan. Nah saudara, akhirnya apa? Si jahat mampu menghancurkan imun dan iman kita. Saudara, hati-hati. Nah saudara, kembali saya katakan, apakah Tuhan mengerti hal ini? Amat sangat. Tuhan tahu hidup kita ini selalu ada khawatir. Walau sekalipun engkau orang beriman, pasti ada rasa takut, ada rasa cemas, putus asa, khawatir, dan lain sebagainya. Pendeta tingkat tinggi pun pasti juga pernah merasa khawatir, merasa takut. Orang yang beriman setinggi apapun juga merasa khawatir, juga merasa takut. Tetapi Tuhan mengatakan, ya saudara, dalam pasal 6, ayo diundang oleh Tuhan mengatakan demikian, supaya kita ini tidak pernah merasa khawatir berlebihan. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, cari Tuhan dahulu, cari kebenarannya. Artinya, jangan asal-asal dengar berita, jangan asal-asal melihat apa yang kita lihat. Jangan asal-asal berpikir dengan apa yang disampaikan orang lain. Cari dahulu kebenarannya, kebenaran firman Tuhan, kebenaran berita itu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak khawatir. Banyak hoax akhir-akhir ini, banyak gosip-gosip yang tidak benar, bahkan banyak pemberitaan firman yang tidak benar. Jangan didengar, saring dulu dengan kebenaran, dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak khawatir. Tetapi jika kita rajin membaca kebenaran firman Tuhan, jika kita melihat satu persatu ayat yang menguatkan, kecemasan, kekhawatiran kita sedikit-sedikit akan menjadi hilang. Ada, tetapi tidak menguasai hidup kita. Dikatakan oleh Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Kebajikan. Ya, suatu bibit-bibit yang baik, bibit-bibit kebenaran akan ditambahkan. Supaya apa? Supaya yang tidak baik berkurang. Kekhawatiran yang berlebihan dikikis sedikit demi sedikit. Ya, kecemasan dikikis sedikit demi sedikit. Supaya hal-hal yang baik, hal-hal yang dari Tuhan itu yang ditambahkan kepada saya dan saudara. Nah, saudara-saudara, lalu dikatakan lagi ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, saudara. Do not worry about tomorrow, saudara. Jangan khawatir. Jangan mengkhawatirkan akan hari esok. Kenapa? Karena kita sudah memupuk kekhawatiran hari ini. Hari esok akan lebih bertambah kekhawatiran itu. Bertambah, akhirnya membukit dan sulit untuk dikendalikan. Supaya itu, hilangkan kekhawatiran kita hari ini. Dan juga lenyapkan kekhawatiran kita akan hari esok. Nah, saudara-saudara, artinya jangan meletakkan kekhawatiran kita ini udah di depan dahulu. Ya, do not worry about tomorrow. Jangan meletakkan worrymu, kekhawatiranmu ke depan. Dirimu sendiri ada di belakang. Dirimu sendiri ada hari ini. Kekhawatiranmu hari kemarin belum diselesaikan. Kekhawatiran harimu hari ini juga belum diselesaikan. Masakan engkau khawatir akan hari esok? Sebab itu saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya saudara, ayo cari kebenaran, cari Tuhan dulu. Supaya kebaikan-kebaikan Tuhan ditambahkan dan keburukan-keburukan, benih-benih yang tidak baik berkurang. Dan saya percaya, jika kita meletakkan kekhawatiran kita hari ini, ya hari ini, jangan dibawa kekhawatiran itu untuk hari esok. Letakkan di kaki Tuhan, letakkan di bawah kaki salib. Dan saya percaya ketika kita meletakkan itu di bawah kaki salib, di bawah kaki Tuhan, kita akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Iya, melangkah bersama dengan Tuhan, lepas beban, dengan kelegaan, tanpa ada lagi kekhawatiran. Nah, saudara-saudara,
Saya percaya hal ini jika kita lakukan dengan baik, kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan menjadi indah. Kamu ada hari ini, kamu juga ada hari esok. Ada bersama dengan Tuhan yang membuat karya-karya menjadi indah dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita ada hari ini menikmati kebersamaan dengan Tuhan menjadi indah. Dan saudara-saudara, saya katakan sekarang, kita ada hari ini. Jangan ada khawatir hari esok. Kita ada hari ini dan juga Tuhan ada hari ini. Namun Tuhan selalu ada juga di hari-hari esok. Hari esok, esok dan esok Tuhan ada. Dan percayalah ketika Tuhan ada hari esok, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Makan, minum, pakai, dan segala-galanya. Semuanya dipikirkan oleh Tuhan untuk saya dan saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, adakah engkau khawatir? Adakah engkau takut yang berlebihan hari ini? Adakah engkau takut hari ini? Adakah engkau khawatir hari ini? Jangan ditambahkan dengan terlalu yang berlebihan. Saya percaya jika sesuatu yang berlebihan akan tidak menjadi baik. Saudara, tetapi tambahkan terus hari demi hari kebaikan Tuhan. Hari demi hari sandaran hidup kita kepada Tuhan. Hari demi hari, ya, diri kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika semuanya kita tambahkan pada Tuhan, Tuhan selalu ada menyertai saya dan saudara. Jika kita meletakkan Tuhan hari ini dan hari esok untuk masa depan kita, maka kita akan selalu tidak menjadi takut. Karena Tuhan selalu beserta. Yesus Immanuel, Yesus beserta dengan kita. Dan percayalah, hari ini lepaskan khawatirmu di kaki Tuhan. Hari ini letakkan semuanya di kaki Tuhan. Dan percayalah, ketika kita meletakkan semua di kaki Tuhan, hari esok Tuhan selalu memberkatimu. Hari ini memberkati, hari esok, esok, dan esok. Tuhan akan memberkatimu. Salam Ngopi Ajik bersama dengan saya. Tuhan Yesus memberkati.